Ketika dunia yang kita kejar hanya dua yang kita dapat, rugi dan lelah. Dan itu pasti. Karena mindsetnya kami lebih bagus, ya, kami tidak jualan daripada kami memaksakan diri untuk menodai wahyu tersebut. Bahwa kita mau bisnis, ayo dari yang lain, tapi tetap yang namanya klinik itu harus gratis, yang namanya klinik itu harus infak seikhlasnya. Tapi yang membahagiakan, yang menguatkan itu adalah ketika saya bisa melihat pasien tersenyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya, saya Febri Sugianto, asal dari Medan, kelahiran tahun 81, jadi 24 Februari 1981. Nah, aktivitas sehari-hari, ya, saya di El Iman. Nah, latar belakang pendidikan memang basic awal pertanian, tapi tidak selesai. Ya, makanya gelarnya SPI, Sarjana Pertanian Insya Allah. Nah, karena waktu itu sempat belajar herbal ke Timur Tengah dengan beberapa syekh, ya, karena bahasa Arab itu terbatas, akhirnya kita saling diterjemahkan. Nah, udah gitu juga belajar Thai massage itu di salah satu kuil di Thailand Selatan untuk menerjemahkan beberapa hadis-hadis sahih. Nah, dari Thailand langsung belajar juga tentang kearifan lokal itu di Jogja, di salah satu keraton Jogja oleh ahli pengobatan di sana, dan terus belajar akhirnya terakhir adalah puncaknya belajar shiatsu. Nah, shiatsu itu kita barter antara Tibun Nabawi dengan shiatsu. Shiatsu pengobatan dari Jepang. Nah, dari situlah akhirnya cikal bakal berdirinya Rumah Sehat El Iman. Karena dari keilmuan-keilmuan itu kita kumpulkan, kita racik, dan alhamdulillah El Iman ini memberikan banyak manfaat, walaupun jatuh bangunnya cukup luar biasa, insya Allah. Ya, kalau sejarah berdirinya El Iman, di sini kita dulu ada dua. Yang pertama adalah klinik duluan lebih berdiri, ya. Tapi kalau perusahaan herbal ini berdiri itu di 2007-2008. Nah, sejarahnya itu karena memang kita mencari solusi buat pasien-pasien kita. Karena dulu setiap herbal, ya, kita dapat tapi kualitasnya kurang bagus, nah disitulah kita mulai meracik sendiri, tapi dulu belum ada perusahaan, ya. Dulu kita hanya setiapnya kita resepin, jadi seperti apoteker saja, jadi ada pasien kita kasih, dan alhamdulillah akhirnya berkembang, dan Allah izinkan sampai berdirinya El Iman itu sendiri. Nah, nama El Iman ini sebenarnya terinspirasi, ya, dari satu kampus di Yaman. Salah satu syekh guru kita, Syekh Jindani, ya, Syekh Abdul Majid Jindani, itu karena beliau itu punya kampus gratis. Jadi mahasiswanya ada 14.000 itu gratis semuanya, dan di sana juga beliau sebagai ahli pengobat, ya. Jadi pasien-pasien itu banyak datang dan semuanya gratis. Jadi orang setiap datang Allah berikan kesembuhan, jangan kasih saya karena hidup saya sudah cukup. Nah, kasih murid-murid saya, kasih mahasiswa saya. Jadi setiap Ramadan itu biasa 1 kontainer, 2 kontainer banyak makanan datang. Jadi itu. Nah, yang kedua terinspirasi lagi dari tempat kesehatan di Sudan. Sudan negara miskin, tapi rumah sakitnya bisa gratis. Nah, maka itulah yang menjadi semangat bagi saya untuk memunculkan bagaimana menjadi alternatif, ya, bagi umat Islam. Menjadikan alternatif bagi umat Islam bahwa ternyata tempat berobat itu tidak mesti harus orang yang kaya. Jadi sehingga orang miskin tidak boleh sakit. Nah, itu harus dihilangkan. Tapi ternyata Islam sudah memberikan solusi, satu peradaban di mana memang pilar peradaban kesehatan ini tidak boleh komersil, tapi harus gratis dan disupport oleh Baitul Mal. Nah, maka yang mensupport ini Baitul Mal dari mana? Nah, dulu memang jatuh bangunnya El Iman sampai kita pernah terhutang segala macam, dan banyak sekali tanggungan-tanggungan kita segala macam, karena satu, pada saat itu kita adalah masa kita riset, penelitian. Sedangkan orang yang dulu sibuk dengan investasi ke kita itu dia tidak menerima bahwa riset ini butuh waktu. Nah, tapi akhirnya alhamdulillah Allah selesaikan semuanya dan kita mulai bisa bangkit. Nah, pada saat bangkit ini kita semakin nikmatin karena konsep bisnis kita itu dulu beda. Kalau dulu kita walaupun kita mengatasnamakan wah kita harus membantu orang segala macam, tapi ketika herbal itu muncul, setan membisikin, ya kalau kamu hanya sosial aja, kapan kamu untuk membahagiakan keluarga? Nah, setan membisikkan begitu. Nah, tapi akhirnya kita jatuh bangun terus pagi, siang, sore, malam kita lang-lang buana ngisi seminar kemana-mana. Tapi ini menjadi pembelajaran berharga bagi kita. Nah, pelajaran yang berharga adalah satu, ketika dunia yang kita kejar hanya dua yang kita dapat, rugi dan lelah. Dan itu pasti.
Nah, makanya di 2018, 2019, nah saya rubah haluan. Tetap walaupun dulu adalah infak seikhlasnya, tapi kita mulai meluruskan niat bahwa kita mau bisnis, ayo dari yang lain, tapi tetap yang namanya klinik itu harus gratis, yang namanya klinik itu harus infak seikhlasnya. Ya kalau mereka tidak punya uang, ya kita bisa jemput mereka, dan yang hari ini El Iman lakukan itu. Jadi kalau dia ada pasien berulang-ulang kali datang ke sini, tiba-tiba nggak datang, kita cari informasi. Oh ternyata dia nggak punya ongkos, kita ongkosin, kita jemput. Ya, dia datang dari Makassar waktu itu, dia mau nginep, nggak ada, kita cariin hotel, kita bayarin semuanya. Ya, jadi ada terapi juga, maka kita ada program di sini yang menjemput cinta, kita kunjungan kepada mereka. Kunjungan mereka, kita kasih makanan, kita kasih herba, kita kasih terapi, orang tuanya kita ajarin terapi, dan anak itu sampai Masya Allah perkembangannya luar biasa. Ketika dokter menyerah dan dokter angkat tangan, ya kita juga angkat tangan, tapi angkat tangan kita beda dengan dokter. Kita angkat tangan kita begini, dan Allah mengabulkan doa orang tuanya, dan sekarang anaknya perubahannya sangat luar biasa. Nah ini yang kita lakukan. Nah makanya saya bersyukur kepada teman-teman yang dulu pernah mensupport El Iman, dan karena mereka, karena doa-doa mereka, ya maka El Iman ini bisa berbagi. Nah, sekarang mimpi besar El Iman, ya kami tidak pernah mau minta-minta, ya tapi mimpi besar kami bagaimana terbentuknya lembaga pendidikan yang basicnya Al-Quran, tapi mereka di dalamnya itu adalah menjadi calon-calon dokter kita. Menjadi seorang ahli-ahli pengobat kita, baik itu pengobat nanti dari teori TCM-nya atau dunia kesehatan kitab-kitab klasiknya, atau mereka menjadi dokter-dokter yang profesional. Nah ini harapan kita. Jadi kita akan mendidik anak-anak itu ya dari SMP, dia selesaikan Al-Quran, setelah itu mutun-mutun atau hafalan-hafalan syair-syair tentang kesehatan, nah tentang herbal semuanya, sehingga mereka yang kita harapkan apa? Ketika mereka tugas di kampung, mereka tidak ada obat, herbal di sekitarnya bisa jadi obat. Nggak ada alat, tangan mereka bisa jadi terapi. Ya, ketika tidak ada ustadz atau ustazah, mereka siap jadi ustadz dan ustazah. Nah, ini yang kita pengen munculkan. Ya, makanya dan bayarnya juga harapan kita kalau ini berkembang, El Iman ini terus berkembang, infak seikhlasnya. Nah, jadi tidak ada lagi sekolah yang namanya pendidikan itu harus mahal. Nah, karena apa? Baitul malnya yang harus kita support. Nah, itulah yang menjadi cikal bakal. Ya, cuman tadi dalam pengenalan saya tidak munculkannya. Jadi istri yang pasti satu, ya, anak 4 alhamdulillah. Dan alhamdulillah anak semuanya 4-4-nya homeschooling karena mereka menjadi calon penerus. Jadi yang pertama, ya, alhamdulillah udah selesai beberapa kitab dan termasuk Qurannya. Nah, sekarang mereka lagi belajar tentang 4 kitab klasik dari Cina. Nah, dan yang lainnya juga terus seperti itu menjadi cikal bakal kita. Yang meneguhkan saya dalam menjalani El Iman ini walaupun berat ya, tendangan sana sini, cacian, makian segala macam, tapi yang membahagiakan, yang menguatkan itu adalah ketika saya bisa melihat pasien tersenyum. Ya, jadi melihat pasien itu tersenyum, jadi mereka datang dalam keadaan digotong, tiba-tiba kita terapi, kita kasih herbal, ya Allah berikan kesembuhan. Dan kita yang tadinya tidak kenal, kita menjadi saudara, kita menjadi ini. Nah inilah yang saya meneguhkan. Saya termotivasi, saya sering nongkrong di rumah sakit, saya perhatikan bahwa banyak saudara-saudara kita yang ketika sakit, mereka tidak bisa sewa ambulan, akhirnya hanya nyewa mobil bak atau mobil angkot. Nah inilah yang saya akhirnya termotivasi bahwa kita harus bisa besar. Ya, kita harus bisa besar, kita harus munculkan bagaimana klinik-klinik kita itu ada di setiap sudut-sudut desa. Ya, mereka tinggal disiapkan, di situ ada ahli Qur'annya, di situ ada dokternya, di situ ada ahli fikihnya, memberikan solusi yang terbaik buat umat. Nah, inilah yang menguatkan saya. Maka yang menguatkan saya adalah wajah-wajah pasien. Ya, makanya saya terus bisa memaksimalkan diri saya. Bahkan saya sampaikan kepada istri dan anak-anak saya bahwa ayah tidak akan pernah meninggalkan harta buat kalian. Tapi yang ayah tinggalkan adalah ilmu yang menguatkan kalian, dan yang pasti keinginan ayah yang terbesar adalah kalau Allah panggil ayah juga, ayah dalam keadaan bisa melayani pasien-pasien ayah. Itu yang menguatkan saya sampai hari ini. Ya, jadi klinik kita gratis, dan di rumah juga kita ada lab. Di rumah itu ada lab untuk anak-anak yang tadi sekolah ya, SMP, mahat tapi baru kecil-kecilan. Ya, jadi kita baru ada 7 santri, 2 ustazah, yang satu punya sanad, yang satu belum. Ya, karena untuk mendidik anak-anak saya, dan akhirnya anak-anak teman juga titip. Dan itu juga konsepnya sama, infak seikhlasnya. Nah sekarang kita lagi bangun, itu juga saya sampaikan sama mereka, ini total bangunan sekian, udah keroyokan aja bareng-bareng.
Nah, jadi sumber dananya itu adalah memang herbal. Ya, sumber dananya itu adalah herbal. Ya, bagaimana eh, peternakan lebah kita yang mensupport. Ya, udah gitu ya dari jaringan kita teman-teman ya yang Allah menggerakkan sampai hari ini istiqomah untuk membantu pemasaran herbal kita. Nah, makanya itulah yang mensupport. Nah, maka sekarang juga alhamdulillah kita ada dari tanaman hias. Ya Allah izinkan, nah kita baru MOU dengan Thailand, dengan Kanada. Nah, saya hanya membantu para petani supaya hasil pertaniannya bagus dan itu sudah membantu. Makanya kalau nanti main ke kafe kebun kita, nah itu juga sumbernya sebenarnya bukan dari kafenya tapi malah dari bonsainya. Ya tanaman hias. Jadi banyak tanaman-tanaman hias yang membantu. Jadi ketika kita butuh ini Allah kasih, butuh kasih. Nah, tapi tetap disitulah saya berharap bahwa hari ini bukan kita tidak mensyukuri, tapi hari ini El Iman itu baru bisa memberikan kontribusi yang terkecil buat umat. Ya, karena hanya sedikit bisa menggratiskan pasien. Nah, maka kami terobsesi bagaimana pilar peradaban kesehatan itu paling tidak pondasinya itu ada di kami. Nah, makanya saya selalu tanamkan kita harus tingkatkan omset, bukan untuk saya. Saya bilang, tapi semakin banyak orang yang kita bantu. Jadi yang pertama, ketika mereka itu menjadi agen El Iman atau Hebat Cerdas itu sendiri, ya ini yang pertama kita kasih fasilitas pelatihan terapi gratis. Nanti ketika rawat inap kita jadi, ya kita karena lagi bercoba ngumpulin dana untuk bebasin lahan dan itu semua kita wakafkan. Nah itu jadi paling tidak agen-agen ini ketika nanti keluarga ada yang sakit, mereka kita prioritaskan untuk kita rawat. Nah yang kedua ketika mahab kita juga jadi, Allah izinkan untuk dibesarkan, maka agen-agen ini juga anak-anaknya kita prioritaskan. Kenapa? Karena mereka lah berdirinya dua pilar ini. Nah yang kedua ya tadi jelas konsultasi mereka datang gratis. Ya nanti mereka bisa nikmatin banyak fasilitas. Nanti ada dokter kita, ya ada terapi kita. Bahkan kita lagi mencoba mengeluarkan sertifikat-sertifikat. Nah kita bisa dari herbal ini, masya Allah, dari teman-temannya yang sedikit kita bisa ngasih beasiswa ya untuk anak-anak, ada yang di Madinah, ada yang di Sudan, segala macam. Ya untuk apa menguatkan kita. Ya jadi bukan karena saya sudah tanamkan semuanya sama teman-teman bahwa tetap sepertiga keuntungan itu adalah buat sosial. Ya, jadi berbagi. Dan bahkan mimpi kita adalah misalnya di satu wilayah mereka berkembang, maka wilayah itu juga harus menjadikan satu rumah sakit ya atau minimal klinik yang bisa untuk rawat inap. Dan kita akan support ke sana. Itu harapan kita insya Allah. Ya kalau motonya itu kami yang pertama tetap berusaha menjaga ya bagaimana herbal wahyu ini untuk tidak ternodai sedikit pun. Artinya kami menjaga kualitas dan bahan baku yang terpercaya, makanya kami berusaha tidak sembarangan untuk menerima supplier. Karena mindsetnya kami lebih bagus ya, kami tidak jualan daripada kami memaksakan diri untuk menodai wahyu tersebut. Nah, makanya di sini bisa lihat, kita tuh punya 13 jenis madu, tapi hampir semuanya tidak ada ya karena kita nggak panen. Ya bisa jadi 1 tahun kita nggak jualan, tapi itu komitmen. Ya, di saat habatus sauda yang habasyi sulit, ya kami komitmen. Harganya 3 kali lipat, ya kita tetap ambil. Dan kita sampaikan kepada jamaah, dan ternyata jamaah tidak ada masalah. Yang penting kualitasnya tetap terjaga. Nah inilah menjadi moto kami, dan selalu kami akan jaga bahwa kami tidak akan menodai yang namanya wahyu, apapun yang ada yang berkaitan dengan wahyu ataupun hadis-hadis yang sahih tentang herbal tersebut. Jadi bukan hanya sebatas kami jualan, yang penting ada barang segala macam. Jadi silakan misalnya jamaah bisa ambil madu kita, ya uji di mana saja. Ya, kita akan duduk bareng segala macam, kita akan terbuka. Ya kasih masukan, bisa jadi kami menjaga petani kami yang nakal. Ya kita siapkan, tapi yang pasti kita dari awal sampai petani-petani kita juga kita nasihatkan. Ya, ini insya Allah. Dan bahkan El Iman ini insya Allah kita akan memunculkan nanti ke depannya adalah kapal wakaf. Ya, kapal wakaf. Jadi kemarin kita melihat di Pekalongan ya yang megang pelelangan ikan itu kan jamaah kita. Dia bilang kita pengen saat kita punya kapal besar ya yang kapasitasnya 150 ton ikan segar. Karena apa? Kalau kita lihat umat Islam itu dapat ikan itu yang katanya sampai 12 kali mati. Artinya itu ikan dari sana udah dibekuin, dicairin lagi, bekuin lagi. Nah bahasa mereka itu 12 kali mati. Makanya wajar kalau kita itu nggak sehat, alergi segala macam. Karena apa? Formalin. Nah makanya saya langsung bilang insya Allah lah kita berdoa. El Iman tidak kaya,
tapi kita selalu berdoa kepada Allah. Semoga ketika Allah berikan ya mata air kepada Utsman bin Affan, maka Allah akan berikan juga mata air itu kepada El Iman. Dan mata air itu tidak akan pernah tutup sampai akhir zaman insya Allah. Dan itulah komitmen kami insya Allah. Jadi para jamaah sekalian, ya, yang pertama bahwa keberhasilan itu dalam usaha, ya, itu adalah tawakal kepada Allah. Jangan kita pernah hanya menggantungkan bahasa kita dalam rangka dakwah, tapi ternyata hati kita masih terbesit bahwa ini adalah untuk kepentingan pribadi kita. Ya biarlah Allah yang memunculkan semuanya, memunculkan mata air, mata air, mata air, mata air untuk kita, dan pasti kita akan sulit membendungnya. Maka tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, itu adalah rumus yang utama. Dan jangan pernah mengeluh kepada siapapun, adukan semuanya kepada Allah. Insya Allah itu adalah tempat yang mengadu yang paling baik. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.